Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat panduan aplikasi pembelajaran online bagi Bapak Ibu guru yang akan digunakan sebagai sarana pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswinya. Langsung saja untuk masuk ke aplikasi, kita buka browser, misalkan pakai Google Chrome. Kita ketikkan alamatnya. Nah, kalau sudah, kita tekan enter. Jika sudah masuk, ini tampilan awalnya. Ada beberapa menu di atas. Bapak Ibu bisa jelajahi terlebih dahulu atau langsung ke login di tulisan di bawah kiri bawah, login sekarang, ataupun di bagian kanan atas. Sama saja. Nah, ini tampilan login. Silakan masukkan username dan password Bapak Ibu. Saya coba yang ini, aplikasinya. Login. Nah, ini setelah masuk ke aplikasi, sebagian kiri ada menu aplikasi, sebelah kanan itu informasi data yang sudah termuat dalam aplikasi. Nah, sebelum masuk atau membuat pembelajaran, kita terlebih dahulu sebaiknya mengupdate profil kita. Itu baik nomor HP ini yang terhubung dengan WhatsApp supaya nanti siswa dapat mengirimkan absen secara online ketika pembelajaran sedang aktif. Kemudian ganti password. Nah, ini kosongkan jika tidak akan diganti, tetapi lebih baik diganti untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, informasi lainnya bisa diupdate. Kalau sudah, tinggal klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah, kita mulai ke bagian inti, yaitu membuat pembelajaran. Nah, pembelajarannya di sini saya sudah buat ada 2 buah, ya. Ada 2 buah pembelajaran. Bagi yang masih kosong, kita tinggal bisa menambahkan, mau dipisah per kelas ataupun mau dikelompokkan dalam satu jenjang atau satu tingkat. Untuk efektivitas sebetulnya kita kelompokkan saja dalam satu tingkat. Untuk pengelompokan semua kelas itu akan berbeda nantinya materinya, jadi dikelompokkan per tingkat saja. Nah, bagi yang masih kosong kita tambahkan. Jika masih kosong, tambahkan mata pelajaran. Kebetulan di sini saya belum memasukkan untuk kelas 12 IPA 5-nya. Nah, sudah. Kalau sudah, ini status aktif. Ini nama gurunya, nama kita. Kemudian simpan. Save change. Nah, kalau sudah dibuat, tampilannya seperti ini. Ada keterangan mata pelajaran, kemudian ada keterangan aktif tidak aktifnya. Kalau aktif berarti akan terlihat pada pembelajaran di siswa. Kalau tidak aktif berarti akan hilang. Nah, kemudian ada tombol hapus dan edit. Untuk edit berarti kita mau merubah, misalkan ada kelas yang tertinggal ataupun kelas yang dimasukkan. Kita akan hapus kelasnya. Nah, ini masukkan lagi kelasnya jika misalkan kelasnya ada yang terlebih atau yang kurang. Nah, untuk tombol hapus, nah ini hati-hati dengan tombol hapus. Karena kalau kita sudah membuat materi, tugas terstruktur, tugas khusus, dan kuis, itu semua data yang di dalamnya akan hilang, ya, dan tidak akan kembali lagi. Jadi semua datanya akan hilang, termasuk nilai-nilai siswa. Jadi kalau kita sudah buat, misalkan saya ini sudah mencoba membuat, nah ini ada materi dan tugas khusus. Ini nanti kalau kita klik tanda hapusnya atau tombol hapusnya, ya hilang semuanya. Jadi hati-hati dengan tombol hapus. Nah, sekarang kita mencoba memasukkan materi, ya, kemudian tugas terstruktur, kuis, dan esai. Nah, untuk tugas terstruktur berupa esai, untuk kuis berupa pilihan ganda. Nah, untuk memasukkan materi dan tugas-tugasnya, kita klik mata pelajarannya. Saya akan mencontohkan yang kelas 11. Nah, untuk menambah materi, itu tinggal ditambah di atas. Ini tugas khusus. Perbedaannya apa? Nanti tugas terstruktur dan tugas khusus
Untuk dari struktur berarti masih berkaitan dengan materi pembelajaran tiap pertemuan. Kalau tugas khusus ya tugas tambahan seperti portofolio, kemudian pembuatan alat, proyek, dan sebagainya. Nah, kita masukkan, kita tambah menu materi, klik tombol tambah, kemudian ini masukkan KD. Kita bisa memasukkan angka berupa angkanya saja, lebih baik, tapi ditambahkan dengan keterangan kompetensi dasar. Nah, contohkan saya ini yang suhu dan kalor, sebetulnya panjang, tapi ya saya singkat saja. Sekarang pertemuan pertama. Kemudian materi pokoknya saya yang pertemuan pertama akan memasukkan suhu saja dulu. Jadi belum masuk ke kalornya. Nah, bagian pembahasan materi di bawahnya, ini kita bisa mengcopy paste dari berbagai sumber, baik itu dari modul, lembar kerja, atau sumber-sumber lainnya, buku elektronik juga bisa. Kita tinggal buka sumber belajar kitanya, sumber materinya. Nah, misalkan ini saya sudah siapkan lembar kerja peserta didiknya untuk suhu dan kalor. Nah, ini tinggal kita blok saja. Nah, sampai sini dulu, sampai gambar. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Di sini tidak bisa klik kanan kemudian tempel, ya, karena akan ditolak karena tidak support. Jadi kita pergunakan shortcut di keyboard, copy Ctrl C dan pastenya Ctrl V. Nah, setelah dipaste ada beberapa saat jeda. Nah, ini. Tadi kita lihat bahwa di sini sampai gambar, ternyata ketika ditampilkan, ketika dipaste itu tidak ada gambar, hanya sampai di sini. Ya, ini karena versinya versi demo aplikasi ininya. Tetapi kita bisa mengakalinya dengan menambahkan link dari file pembelajaran yang akan kita sampaikan pada siswa. Bisa itu dari bentuk dokumen yang kita simpan di Google Drive ataupun lewat pembelajaran video di YouTube dan lain sebagainya. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Saya akan contohkan memasukkan link materi atau bentuk PDF yang sudah saya simpan di Google Drive. Jadi caranya ya karena tadi gambar tidak mau termuat gitu. Jadi kita masukkan saja linknya. Nah, cara memasukkan linknya kita buka dulu materi yang sudah ada di Google Drive. Saya contohkan di sini materinya ini ada LKPD suhu dan kalor. Nah, ini filenya, dokumennya kita klik kanan, kita bagikan. Kemudian ini kita tambahkan, dapatkan linknya. Karena belum di-share, maka kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita tinggal salin link. Nah, link sudah disalin, klik selesai. Balik lagi ke aplikasinya. Dan di sini kita akan menambahkan linknya pada tulisan ini, misalkan. Kita blok, kemudian ada gambar rantai. Nah, tinggal masukkan ke URL-nya. Paste. Oke. Nah, nanti di siswa ini jadikan ya akan bisa diklik dan siswa akan melihat filenya. Kemudian video juga, kita misalkan mau menambahkan video.
Untuk menambahkan video, kita tambahkan dari YouTube, kita cari dulu videonya. Nah, misalkan kita cari temperatur fisika kelas berapa? Kelas 11 misalkan. Nah, di sini ada banyak ya. Kita bisa cari, pilih ininya apa videonya. Nah, ini pengertian temperatur saja dulu. Ya, akan kita masukkan, kita buka. Nah, untuk cara memasukkannya, kita nah ini ada tulisan share, skip. Nah, ini kita share. Nah, ini kita kopikan embednya, klik embed. Nah, ini tinggal klik copy. Nah, kita masukkan ke e-learning tadi. Nah, ini untuk memasukkannya tidak bisa langsung paste di sini karena tidak akan menjadi link dan tampilan videonya. Jadi kita klik dulu sumber. Nah, masukkan ke sini. Nah, ini kode-kode teks HTML untuk ditampilkan pada webnya. Kita tadi masuk di bagian bawah karena ada di bagian bawah. Nah, kita masukkan di sini saja. Klik Ctrl V ya. Masukkan. Setelah kita masukkan, jangan lupa nanti menekan sumbernya lagi supaya balik lagi ke tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Nah, ini tadi sudah dimasuk ke ini. Nah, sini sampai sini yang embed yang tadi. Nah, embed yang ini masuk ke sini. Nah, ini usahakan ini. Nah, supaya tidak siswa videonya terhalang atau terpotong, kita masukkan width-nya menjadi 100% saja. Nah, kita ganti width-nya menjadi 100% supaya nanti tidak terpotong. Kalau sudah, klik lagi sumber. Nah, nanti kalau kita lihat ke bawah, nah ini. Nah, ada sekarang preview-nya untuk video. Nah, sekarang untuk tugas terstruktur karena berhubungan dengan materi yang pada pertemuan kali ini atau pertemuan 1, kita masukkan tugas terstrukturnya di sini. Ya, berupa esai saja. Kalau yang tugas terstrukturnya berupa pilihan ganda, kita masukkan ke kuis nantinya. Nah, sekarang kita copy paste tugas-tugas terstrukturnya. Contohnya misalkan 1 atau 2 soal. Kerjakan soal berikut. Kita kopikan dari sini, tugasnya ada. Nah, misalkan ini cukup, misalkan untuk karena satu pertemuan cukup 1 atau 2. Nah, 2 masih berhubungan dengan suhu, pengertian suhu tadi karena di sini sudah masuk ke materi yang lain. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi nanti anak karena ada tugas terstruktur, maka form upload harus aktif. Jadi siswa takut jawabannya yang panjang, agak terlalu panjang, dia akan mengirimkan bentuk file berupa dokumen ataupun foto. Nah, kemudian kalau juga sudah selesai, kita klik tanggal mau dibukanya kapan. Ini untuk minggu depan, berarti mulai dari hari Senin, mulai jam 8 pembelajaran. Nah, kemudian tanggal ditutupnya kita beri waktu kesempatan kepada siswa-siswi 1 minggu, berarti kita tutup tanggal 31-nya. Misalkan sampai jam 15. Nah, ini. Nah, setiap pertemuan diusahakan ada satu nilai yang masuk berupa tugas terstruktur yang ini ataupun berupa kuis. Ya, bagi yang bagi yang Bapak Guru rajin berarti bisa menambahkan 2 penilaian berupa tugas terstruktur, esai, dan kuis juga. Berarti ini kita tinggal aktifkan. Nah, ini lampiran file belum bisa seperti ini ya, karena masih belum saya masukkan ke aplikasinya.
Kalau sudah materi dan tugas strukturnya, berarti kita tinggal simpan. Nah, berarti sekarang sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk di sini terlihat mau diedit lagi di aksi ya ataupun dihapus. Ini preview apa yang sudah kita ketikkan tadi dan preview nanti tampilan pada siswa. Nah, bagian kanannya ada kuis, ini untuk nilai, yang sebelah kanannya untuk memasukkan kuisnya. Nah, sekarang kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini tampilannya di siswa. Untuk memulai konsep, color, harus perlu suhu. Kita sesuaikan dulu. Kalau misalkan ada yang salah, kita perbaiki di edit tadi. Nah, ini. Jadi nanti makanya kenapa tadi harus memasukkan nomor WhatsApp, karena nanti pada pembelajaran siswa ketika sudah membaca materi dan melihat tugasnya itu ada tombol absen WhatsApp. Jadi anak tinggal klik, kemudian nanti diarahkan langsung WhatsApp-nya ke Bapak Ibu nomornya. Ya, jadi anak bagi yang tidak tahu nomor Bapak Ibu juga langsung akan menuju langsung ke nomornya. Ya. Nah, di sini tadi ada ini kolom komentar di bawah. Ini kita saling bercakap-cakap ketika pembelajaran, saling chat ketika pembelajaran. Jika siswa ada yang tidak mengerti, bisa dituliskan di sini, nanti kita pun bisa membalasnya. Ini form komentar itu tadi ada di bagian awal pembelajaran. Nah, ketika kita edit lagi, misalkan itu tulisan yang bawah misalkan ada yang kurang. Nah, ini misalkan ini kurang besar. Nah, ini gayanya misalkan heading 2. Nah, agak besar. Kemudian, nah ini kolom komentar untuk percakapan selama pembelajaran. Kalau sudah, klik ubah data. Nah, ketika pembelajaran dimulai, kita pengen melihat siapa saja yang aktif dan sudah membaca materi. Kita lihat di preview, dilihat di menu preview ini ada viewer. Ini siswa yang sudah membaca materi yang kita berikan. Kemudian di sebelahnya ada lihat tugas. Nah, ini siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Jadi contohnya saya sudah buat untuk kelas 12-nya pada pembelajaran. Nah, ini fisika. Nah, ini ketika kita preview, lihat viewer siapa saja yang sudah membacanya. Ya, membaca materi dari awal sampai akhir. Nah, ini ada keterangannya, dibaca 7 siswa, tugasnya dikerjakan 2 siswa, baru 2 siswa. Nah, di mana lihatnya di sini? Nah, ini nama-nama siswanya. Jadi siswa yang sudah aktif pas pembelajaran, berarti ini kita anggap saja sebagai kehadiran sebetulnya, ya. Ini tinggal mau laporannya kita ekspor ke bentuk Excel, tinggal klik nanti download langsung. Nah, untuk tugasnya juga sama, yang mengerjakan tugas terstruktur berupa 2 esai tadi. Nah, ini. Nah, kalau mencantumkan file di sini. Kalau dia mengetik jawabannya di sini akan panjang, misalkan kalau dia mengetik jawaban panjang akan panjang di sini. Nah, kalau dia menerima file dia akan cantum di sini. Nah, kita akan lihat. Nah, ini misalkan. Jadi kalau diklik itu langsung muncul filenya. Nah, untuk pemberian nilai tinggal klik ini. Nah, misalkan nilainya jadi 78 misalkan. Karena belum dinilai jadi save. Oh, 7875. Jadi cukup sekali memasukkan nilainya. Nah, kemudian kita masuk ke kuis. Nah, kita bikin kuis. Nah, karena belum bikin kuis, nah kita bikin kuis di sini yang tombol kuning. Nah, ini karena belum buat, kita tambahkan soalnya. Nah, ini tampilannya. Ini untuk soal, nah opsinya ada di bawah, ABCD-nya. Jadi kita kopikan dari misalkan sumber soalnya. Kebetulan di materi ada, saya di sumber materinya. Copy satu persatu, memasukkannya tidak bisa sekaligus. Jadi di sini tinggal pastikan. Nah, ini tidak perlu tanpa nomor juga tidak apa-apa.
Jadi ini alat yang menggunakan sugar adalah, nah ini karena ini opsinya ABCD harusnya, nah kita drag saja blok, kita blok, kemudian tarik aja ke sini. Nah, kemudian nomor lidahnya jangan di sininya, tapi tambahkan tombol hijau. Nah, kita drag juga. Termometer juga sama, kita tambahkan ke sini, tambah lagi untuk bagian D. Nah, ini bagian D. Kemudian bagian E. Atau mau copy paste satu persatu juga boleh. Nah, ini. Nah, ini tombol opsi B, C, D, E ini ada tanda silang ini untuk menghapus. Kenapa tombol A tidak ada? Ya karena harus ada minimal satu pilihan. Nah, ini tinggal kuncinya, kita klik mana pertanyaannya sesuai. Nah, kalau sudah ini opsinya kita delete saja di sininya. Nah, alat yang digunakan mengukur suhu adalah tentunya jawabannya C. Nah, ini kalau sudah tinggal save change. Tapi hati-hati, ini sekali jadi saja pembuatan soalnya karena tidak bisa diedit kembali. Jadi perhatikan di eh, soalnya dibaca kembali, kemudian opsi-opsinya juga dibaca kembali. Takut ada yang salah. Ketika save kita harus mengulang lagi dari awal. Nah, kalau sudah tinggal save change. Nah, sudah ada satu soal. Nah, misalkan mau buat 5, tinggal tambah soal, masukkan soalnya, opsinya A, B, C, D, E, kemudian tinggal simpan. Nah, seperti yang sudah saya buat di kelas 12. Ini contohnya. Nah, ini ada 5 soal. Nah, ini tombolnya kan tidak bisa diedit, jadi hanya harus dihapus kalau ada kesalahan. Tinggal klik hapus soalnya. Nah, apakah hapus? Nah, cancel. Kalau sudah, ketika pembelajaran berlangsung, anak mengerjakan kuis, nanti terlihat nilainya. Kalau kuis pilihan ganda itu nilainya otomatis dimasukkan oleh komputer, dihitung sendiri. Jadi akan terlihat nilainya langsung dan anak pun dan siswa pun bisa melihat hasilnya untuk kuis. Nah, ini kuis-kuis yang sudah anak-anak yang sudah mengerjakan kuis tadi. Ini juga bisa langsung diekspor ke bentuk Excel. Nah, mungkin itu saja. Kemudian tambahan sedikit. Nah, tugas tambahan ini saya bikin ini yang waktunya lama, sebulan 2 bulan, ya. Tinggal tambahkan. Contohnya sama saja, edit. Ini tugas pembuat alat induksi magnetik. Nah, ini jelaskan bagaimana pengerjaannya, kemudian apa berupa tugas apa. Nah, saya berikan 2 bulan. Nah, ini komentar juga aktif, takut ada yang bertanya juga. Nah, kalau sudah tinggal ubah data, atau kalau tadi kita tambah ya, save change nantinya keluarnya. Mungkin itu saja untuk pengenalan aplikasi e-learning kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.